Dan oke, jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang servis laptop dan komputer guys. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara install atau update driver di laptop ataupun komputer. Cara ini bisa teman-teman terapkan di laptop Windows 10 ataupun Windows 11 ya. Yang pertama, silakan klik kanan di disk PC ini, klik show more dan klik pada bagian manage. Dan nanti akan tampilan komputer manajemen ya, seperti ini. Lalu pilih device manager. Biasanya di sini nanti akan ada kelihatan driver-driver yang error atau driver yang perlu diinstal dan diupdate. Biasanya bertanda seru atau bertanda kuning ya biasanya. Nah, kalau misalkan di laptop komputer teman-teman ada yang bertanda seru atau bertanda kuning, cara mengatasinya atau cara update dan installnya itu sangat mudah. Tinggal diklik kanan pada driver mana saja, klik kanan lalu pilih update driver dan kita pilih set automatic for driver ya. Tunggu beberapa saat dan silakan pilih set or update driver on Windows Update ya. Maka kita akan diarahkan ke settingan Windows Update. Nah, tinggal dicek aja ya di sini. Namun perlu teman-teman aktifkan juga internetnya karena kita akan mendownload. Tentunya kita membutuhkan koneksi internet, teman-teman. Oke, kita cek updateannya. Nanti biasanya di sini dia langsung otomatis mencari driver-driver yang terbaru yang cocok dengan laptop kita. Jadi teman-teman jangan perlu khawatir untuk driver yang tidak support atau tidak cocok dengan laptop komputer kita, karena ini sudah dicariin oleh settingan laptop atau komputernya itu sendiri teman-teman. Namun untuk Windows bajakan cara ini tidak disarankan teman-teman ya, karena kalau Windows bajakan kan dia tidak punya updatean gitu. Nah, ketika kita cek update ternyata di sini banyak sekali yang perlu kita update ya, termasuk program-program dan security lainnya. Di sini keterangannya proses downloading dan silahkan ditunggu saja sampai berketerangan pending restart kayak gitu. Di sini kan keterangannya downloading persen, ini ditunggu saja teman-teman sampai proses downloadnya selesai 100%. Diusahakan internetnya jangan terputus juga ya, atau jangan sampai kehabisan baterai. Dan untuk saran saja di proses ini teman-teman harus benar-benar selesai. Kalau tidak, biasanya nanti kalau misalkan laptopnya di restart, proses update-nya itu lama, bahkan bisa nyampe 12 jam laptopnya tidak bisa masuk Windows. Jadi kuncinya di sini, proses update-nya harus selesai download terlebih dahulu ya, agar nanti proses update booting ke Windowsnya itu tidak lama teman-teman, kayak gitu ya. Nah, ini videonya saya percepat saja agar tidak menguras waktu juga. Nah, dan untuk downloading ini nanti keterangannya akan berubah menjadi pending restart ataupun pending install ya, tinggal ditunggu saja sampai selesai. Dan kita percepat saja teman-temannya videonya. Ini saja saya nunggu downloadnya lama, ini sekisaran 2 jam, jadi saya percepat saja. Anggap saja proses downloadnya sudah selesai dan ini sudah berketerangan pending install ya, terus ada yang installing, pending restart ya. Nah, untuk berketerangan downloading basic system itu tidak apa-apa meskipun berketerangan masih downloading, jadi teman-teman bisa langsung merestart laptopnya saja. Nah, ini basic system ini meskipun berketerangan downloading tidak apa-apa, tidak dilanjutkan juga ya. Nah, tinggal teman-teman restart aja laptopnya. Namun di sini akan saya videokan pakai handphone karena kalau lagi restart kan tidak bisa direkam kayak gitu. Dan ini laptopnya sudah saya restart, maka akan ada keterangan ya, ada keterangan prepare to configure Windows to turn off your computer ya. Jadi di proses update ini
Jangan sekali-sekali laptop atau komputernya kehabisan baterai atau komputernya mati tanpa di shutdown, atau misalkan mati lampu kayak gitu. Jangan sampai kehabisan baterai laptopnya teman-teman ya. Kalau kehabisan baterai nanti proses update-nya gagal, bahkan si laptopnya tidak bisa masuk Windows kayak gitu teman-teman. Mas, apakah ini waktu proses update-nya ini memakan waktu lama? Biasanya ada yang lama, ada yang cepat teman-teman, tergantung kecepatan laptopnya juga. Ini saja saya nunggunya sekisaran 20 menitan teman-teman, cuma videonya saya percepat saja agar tidak menguras waktu juga. Kayak gitu teman-teman ya. Dan anggaplah proses update-nya sudah selesai dan ini sudah bisa masuk ke Windows. Setelah itu teman-teman bisa cek lagi pada bagian device manager, di mana driver-driver yang error akan terganti menjadi driver yang normal kayak gitu teman-teman. Silahkan dicoba dan dipraktekkan. Cara ini aman dan sangat disarankan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.